Kemudian waqala sayyidina al-imam al-Junaid al-Baghdadi, Junaid bin Muhammad, at-turuq ilallah masdudah illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam ay illa tariqal habib. Ujar Junaidi bin Muhammad, Junaid al-Baghdadi kita kenal, bahwa semua jalan untuk menuju Allah itu sudah tertutup. Semua jalan untuk menuju Allah itu telah tertutup, terkecuali jalan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada jalan lain untuk menuju Allah terkecuali melalui pintu yang telah dibuka oleh Nabi. Bila pian mencoba mencari jalan lain yang tidak dicontohkan oleh Nabi, pian kada bakal sampai. Jadi kada ada orang sampai ke Allah tanpa Nabi, itu kada ada. Dikatakan wa qadru qurbil insani minal habibi qadru mutaba'atihi lahu. Seberapa dekat nanti seorang hamba di dalam surga bersama Nabi sangat ditentukan bagaimana kesungguhannya di dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa dikatakan, diriwayatkan Imam At-Tabarani, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Karena cinta perlu bukti kan. Bukti cinta adalah menghidupkan sunnah. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi ketika orang menghidupkan sunnah Nabi itu tanda dia cinta. Barang siapa mencintai aku, jar Nabi, maka dia akan bersama aku dalam surga. Berarti kaitannya tuh bila orang menghidupkan sunnah berarti cinta. Bila cinta berarti bakal bersama Nabi. Kita bolehkan bila orang mengaku cinta kepada Nabi mesti menghidupkan sunnah. Nah kebalikannya. Karena siapa mencintai Nabi mesti menghidupkan sunnah. Karena tanda cinta menghidupkan sunnah. Jadi kada bisa hanya pengakuan, oh aku cinta lawan Nabi, bila cinta lawan Nabi karena akan bersama Nabi. Bujur, cinta lawan Nabi akan bersama Nabi, cuma cinta itu ada bukti. Harus ada bukti. Apa buktinya? Menghidupkan sunnah. Apalagi di zaman-zaman saat ini, lah, ulun ada menonton di video. Masalah apa? Orang tuh kelewatan mengomentari lah. Ahlan ya hayya bil habib. Marhaba. Ya hayya marhaba. Marhaba. Jadi kalau tidak khilaf masalah yang ketetapan sudah ditetapkan oleh Nabi lalu orang itu menentang. Ya. Itulah kenapa Nabi sudah katakan, ujar beliau, bada ad-dinu ghariba. Dulu agama Islam ini ketika datang itu dianggap orang asing. Fatuba lil ghuraba wa sayaudu ghariba kama bada, dan akan kembali asing nanti di akhir zaman. Dianggap orang asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang tegar di dalam menghidupkan sunnah-sunnah yang telah mati di kalangan orang banyak. Inya menghidupkan sunnah itu. Apalah anunya lah.
Orang itulah itu kelewatan ulun anggap waktu itu karenanya masuk ke ranah-ranah yang memang sudah ada aturan dari Nabi. Oh, masalah menggauli budak. Ada salah seorang ulama berbicara bahwa budak boleh digauli tanpa pernikahan. Lalu dikomentarinya. Lalu di komentar ini berbahaya. Karena ketetapan ini memang ada dari dulu. Dan Nabi membenarkan itu. Cuma memang kemudian perbudakan itu kan terhapus. Cuma bukan berarti kemudian mengatakan bahwa orang kada boleh menggauli budak. Itu memang aturan dulu. Karena kalau diganggu gugat. Orang ketika memiliki budak makanya boleh menggauli budak tanpa pernikahan. Itu syariat yang dibuat dulu seperti itu. Lalu dia mengomentari agama. Pakai itu jangan membawa-bawa engkau itu. Bisa menganui orang tanpa pernikahan. Aneh. Nang nyata-nyata perzinahan di luarnya kan komentari. Ini mengomentari perbudakan yang dulu yang sebenarnya sudah terhapus. Paham betul? Itu kada lain. Komentar-komentar seperti itu tuh ada yang diserang sebenarnya. Kenapa yang saat ini yang apa-apa tempat maksiat berdirinya kada komentar? Nah itulah kita katakan ketika sunnah-sunnah itu sudah terlalu lama mati, maka ketika ada orang mencoba untuk menghidupkan itu dianggap asing. Nah ini kemudian dikatakan memegang sunnah itu nang kayak orang ma'anu jamroh, ma'anu bara. Bara tuh kalau pian genggam terlalu lama tangan pian terbakar, artinya berat untuk memegangnya. Tapi kalau pian lepaskan, inya mati. Jadi serba salah kita. Bara itu bila dilepas mati, bila digenggam akan membuat tangan pian terluka. Sunnah begitu, kita biarkan, inya bisa mati, kada dibahas, akan dilupakan orang. Kalau kita pegang, ujiannya yang pian ketahui saat ini kayak apa. Tapi itulah memang konsekuensinya. Dulu ada Syekh Ma'ruf bin Abdullah Ba'jamal. Beliau itu memiliki banyak murid. Sampai dikatakan memiliki ratusan ribu murid. Semua murid Sidin ini memiliki 3 tingkatan. Ada tingkatan menengah, tingkatan atas, tingkatan yang di bawah. Tetapi yang paling bawah pun di dalam perjalanan suluknya diberikan 3 syarat. Ini murid yang paling rendah derajatnya. Diberi 3 syarat. Kalau kada bisa menjalani 3 syarat ini, maka kada masuk ke dalam derajat murid beliau yang paling bawah. Hal yang paling bawah jangan kada masuk. Apa 3 syarat itu? Yang pertama syaratnya adalah ayyujaddidulillah taubatan. Yang pertama inya harus siap untuk mengulang dan memperbaharui taubat setiap jam kalau perlu. Bahkan di riwayat fi kulli nafasin, di setiap nafas. Harus terus, apalagi kita sehari aja belum tentu bertobat. Padahal Nabi Muhammad itu sehari beristighfar 100. Nabi Muhammad sehari beristighfar 100. Makanya lu sering katakan, ketika Nabi mencontohkan sesuatu, ada sementara ulama mengatakan belum tentu itu maknanya batas. Nabi itu Nabi istighfar sehari 100. Logika kita mestinya berpikir jangan lebih dari 100. Bid'ah kan aja, ada Nabi cuma 100. Jangan kayak itu berpikir. Orang berpikir itu Nabi yang nyata-nyata kada berdosa maksum aja 100. Lalu kita nang berdosa berapa? Gitu maksudnya. 100 kali Nabi. Nah kayak itu syarat bila hendak menjadi murid Sidin harus selalu bertaubat tiap hari. Nah, kita bertaubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang bertakun, tapi kalau aku bertobat sekarang, kena kalau pina mau ulang lagi. Ujar ulama, taubat aja. Kalau kita taubat hari ini minimal dosa kemarin hilang. Masalah kita melakukan lagi, itu kalau bahasa Banjar, kalau pina, paham lah kalau pina? Kalau pina jar, aku kena mau ulang lagi. Buruk sangka berdahulu. Kalau pina kada mau ulang. Kan kalau pina aja nih, buruk sangka berdahulu. Aku takut kira-kira mau ulang lagi. Sudahlah kalau bisa dipikirkan itu. Kalau mau ulang, tobat lagi. Tapi mau tobat lagi karena ulang-ulang ya terus tobat.
Sampai kapan? Sampai ujar ulama kamu bosan bermaksiat lawan Tuhan. Selama kita masih berdosa, makanya disuruh bertobat terus. Nah itu satu. Jadi ulun-ulang sekali lagi, minimal dalam sehari 100 kali bertobat Allah Ta'ala. 100 kali minimal biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau bisa ditambah alladzi la ilaha illa wa la ilaha tubu ilaih. Atau apapun jenis tobatnya. 100 kali biasanya minimal astagfirullah, 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 astagfirullah. Satu. Yang kedua syaratnya wa ayyajtanibul makruhat kajitina bihimul muharramat. Yang kedua, bahwa hendaknya mereka bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh sebagaimana mereka meninggalkan yang haram. Yang makruh itu ditinggal, pun haram itu jangan ditanya. Meninggalkan yang makruh seperti dia berlari dari yang haram. Dua. Yang ketiga, wa ayya'malu bikulli sunnatin warada syar'u biha. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh Nabi. Amalkan sunnah itu. Cuma bedanya kita lawan orang baharin apa ya? Orang dahulu bila ditakuni kai kenapa jadi pian gawi sembahyang itu, kenapa pian imbah beisa babak dia atau apapun, maka jawaban sidin anu coai soalnya sunnah aja sidin makanya digawi, soalnya sunnah maka berusaha semaksimal mungkin menggawi. Ada kita wah ini terbalik, kai kenapa mbah isa pian langsung bulik kada sembahyang dulu kada apa-apanya sunnah juga aja. Nah, jadi ada perbedaan di dalam memahami sunnah itu. Baiknya sunnah jujur kada apa-apa juga. Nah jadi orang dulu memperhatikan sunnah itu sesuatu yang jangan tertinggal. Kalau kita wah ini sunnah, oh berarti kau jadi tinggal gitu. Lalu kemudian Nabi bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira' bi dhira'. Bahwa kalian suatu saat nanti pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira' bi dhira'. Jadi apa sih nanya jengkal kan deh? Hah? Sejengkal demi sejengkal kalian akan ikuti dhira' bi dhira' sampai hasta kan deh? Sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal kalian tidak sadar akan ikuti mereka. Hatta law dakhalu hujradab, meskipun mereka akan masuk ke dalam lubang binatang. Ya kita ya biawak, lubang biawak, ya kata lubang buaya ibaratnya, masukinya juga. Kada tahu di situ bakal celaka tetap diombati. La dakhaltumuh nih saya akan bakal ikut. Lalu mereka bertanya, qalu al-Yahudu wan Nasara, maksudnya siapa ya Rasulullah? Maksudnya ini kami bakal mengumpati kebiasaan Yahudi lawan Nasrani kah? Lalu dijawab Nabi, faman, siapa lagi melain mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan sehat panjang umur bagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita sebisa mungkin lah, karena Nabi Muhammad ini seperti pian tahu hal-hal kecil saja bila Nabi tahu Yahudi begitu Nabi kada mau mengumpati. Selalu Nabi itu contohnya nang kaya orang-orang dahulu Yahudi itu ketujuh memanjangkan kumis tetapi memotong janggut. Maka Nabi suruh kita untuk memanjangkan janggut, memotong kumis. Artinya diselisihi terus apa yang jadi kebiasaan mereka diselisihi, jangan disama-samai. Dan Nabi bila tahu ada satu kebiasaan orang Yahudi Nasrani, Nabi akan selalu melayani mereka.
Di antaranya apa ya, pokoknya pian fikir aja lah. Bila kira-kira sesuatu itu pantas dilakukan kada, bila kada pantas dilakukan karena mengikuti orang-orang yang kufar, apalagi melalaikan kita dari kalau saya diumpati. Pokoknya patokan kita, Nabi katakan dalam satu hadis, ujar Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dia tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan itu kena akan menggerus kita agama Islam ini. Selain kita disuruh untuk beriman dan menuntut ilmu, salah satu tujuan datangnya agama ini adalah adab, ya kan? Adab. Dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kan Nabi diutus diantaranya menyempurnakan akhlak kan. Nah sekali gulun mohon maaf, terkadang zaman semakin maju, semakin majunya teknologi juga membuat orang kemudian tergerus adab. Ulun mohon maaf sekali lagi, karena ulun mendengar langsung ada beberapa habaib bahkan berucap langsung, bahkan sebagian guru-guru berucap. Ujar mereka dahulu, kami apabila bertemu orang datang kepada habaib atau ulama, mereka akan datang, guru tolong ulun minta banyu, dibacakan doa mudahan kami bersih hati rajin beribadat, atau guru mendatangi baparak doakan ulun anak cucu ulun berarti andahan jadi orang soleh, dia doakan sidin. Sekarang sin aku lebih banyak bertemu orang mendatangi guru baparak, guru kau 4 bepoto aja. Bib kau 4 bepoto kau bib. Mbah tuntung bepoto puas deh nya. Asih bib lah, kada terfikir lagi nya memohon doa dari mereka-mereka itu. Ini kadang-kadang bib setumat bib jar. Lihat di sini bib jar. Oh ma, itu secara kada langsung menggerus adab kita terhadap mereka. Ya. Bagi para penuntut ilmu, ya, adab itu sangat berpengaruh terhadap keberkahan ilmu yang didapat. Dan terutama ulun mohon maaf, apabila para habaib atau guru-guru itu sedang makan, itu momen yang tidak pas untuk dipoto. Karena sidin ma'anu pas benganga, tersebar di media sosial kena fotonya. Jadi hal-hal begitu, kalau pian ingin memang ada sesi foto, bepada bujur-bujur, pian meluangkan waktu kah untuk befoto kawan-kawan nak mengambil kenang-kenangan lawan pian. Bila sidin iya silahkan, tapi kalau sidin lelah, pian lihat juga keadaannya. Ini kadang tamu dari luar, kondisi lelah. Mana kadang-kadang dibiarkan sesi foto, kadang-kadang kita kadang memperhatikan adab. Nah. Seakan-akan bagi kita lebih penting ada bukti foto daripada didoakan sidin. Wa na'udzubillahi min dzalik, ada foto lang pacang dibualkan aja. Bukan salah lah orang befoto, bukan menyalahkan befoto, bukan. Tetapi ada adab-adab yang harus kita jaga di situ. Kita ini kan nuntut ilmu nih di hadapan para habaib, di hadapan para ulama nuntut ilmu. Lalu pantaslah kemudian ketika kita selesai menuntut ilmu lalu memperlihatkan. Makanya sampai jar Habib Salim Syatiri, ujar sidin, adanya dulu ada pepatah, la tashba'ul ardu 'anil matar. Tanah itu tidak pernah merasa puas dari turunnya hujan. Artinya tanah itu selalu butuh hujan. Tanah kada pernah puas lawan banyu, sebanyak apapun banyunya akan serap. Ini maaflah kadar niat jorok. Wala tasba'un nisa anil zakar. Ini kadar niat jorok nih mau ungkapan. Dan bebinian kada pernah puas lawan nang itu. Ini zakar. Ini kan bahasanya tuh bagus, soalnya ro semua. La tasba'ul ardu anil matar. Bumi ini kada pernah puas dengan turunnya hujan. Selalu minta lagi. Nah, bebinian jadi kada pernah puas udah didakar.
Kalau pang hari ini cukup, kada isuk kan iya pulang, isuknya ya pulang kan kada pernah puas dari zakar. Habis itu apa sebutingnya? Kada ingat turun sebutingnya. Cuma yang terakhir sidin tambahi wala tashbaul Indonesian anil aniswar. Dan sebuting lagi orang Indonesia kada pernah puas berfoto. Orang Indonesia kada puas berfoto. Bisa. Tapi itu bahari bangla bahari. Wah ini kada lagi bangla. Kadang nang tuha-tuha umpat juga. Tuha-tuha nang ya kadang tuha tuh sepalih bisa kemaruk juga. Bahari kada ada foto. Sudah ada. Ya walhasil. Kada menyalahkan, kada lah. Bagus aja foto ulama bagus benar. Cuma yang penting adab kita jaga. Itu. Baik. Dan terkadang lah pian melihat ada Habib datang, tua misalnya. Terkadang beliau hendak bulik, ada rami orang bekacel bersalaman. Lalu pian dari ujung sana melihat isiannya sidin. Lalu pian melihat sidin itu kesian, hendak kayak sudah bersalaman juga, cuma pian fikir-fikir amun aku pulang empat bakajal di situ kesian sidin. Lalu akhirnya pian lebih memilih sudah kada usah biar sidin lewat, mudahan sidin sehat, selamat. Nah boleh jadi ketika pian memutuskan seperti itu lebih besar keberkahan daripada pian empat bakajal bersalaman. Nah, karena Allah mengerti niat pian. Makanya kan Nabi sudah mencontohkan kalau memang mampu mencium hajar aswad cium, tapi kan kalau kada mampu cukup aja istilah dari jauh. Nah kayak itulah kita dengan para ulama ketika mampu untuk bersalaman silahkan bersalaman, tapi ketika keadaan kada mungkin ya pian pintar-pintar kita untuk membaca keadaan. Baik, kemudian sampai dikatakan oleh Imam Haddad, dulu ada di antara ulama itu memilih kada makan semangka padahal tahu Nabi makan. Nabi loh makan semangka. Tapi ini orang kada makan. Lalu dia yang lain tanya, pian ini ulun perhatikan kada makan semangka padahal Nabi makan. Setahu ulun pian ini kada bisa mendengar sunnah pian gawi. Nah padang ini kada. Lalu jawaban sidin, ujar sidin, aku ini hendak kayak makan semangka dan aku tahu Nabi makan. Cuma aku ini kada tahu cara Nabi makan tuh kayak apa. Maka aku takut memakan semangka tapi kada sesuai caranya lawan Nabi. Baik kada makannya sudah. Sampai kayak itu berpikir. Memang bujur bahwa sunnah itu terkadang terjadi dalam satu perkara, tetapi cara di dalam melakukan sunnah itu pun ada aturannya, kada asal. Oke sekarang misalnya bercincin sunnah bukan? Sunnah bercincin karena Nabi pakai cincin. Bahkan Al-Quran katakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Berarti bercincin, sebagian ulama mentafsirkan maksudnya pakai cincin belakang masjid bila ada. Nang bahari akik nang pian gosok behemat bahari mana? Nah, ada di rumah pakai belakang masjid. Nah ketika pian tahu bercincin sunnah, ada aturan ulang pakai cincin. Apa aturannya kalau pian menghormati Nabi? Satu, Nabi Muhammad itu dalam riwayat memakai cincin bisa di tangan kanan, bisa di tangan kiri. Tetapi di mana diletakkan? Di jari kelingking. Jadi di sini Nabi bercincin bisa di kanan, terkadang bisa juga di kiri. Dalam Syama'il di kanan, dalam riwayat lain di kiri. Cuma ujar Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Ahkamul Khawatim, ujar Ibnu Rajab ada pendapat yang mengatakan di akhir umur Nabi lebih banyak memakai di kiri. Ujar itu dibuktikan ujar Sidin dengan Sayyidina Hasan dan Husain itu sampai dewasanya selalu memakai di kiri tidak di kanan.
Artinya mungkin mereka melihat cara terakhir yang Nabi pakai. Tapi andai makan di kanan, makai di kanan, pokoknya dua riwayat itu ada. Bisa di kelingking kanan, bisa di kelingking kiri. Paham kira-kira lah? Satu. Dua, seandainya pian memilih di jari manis, itu boleh. Tetapi menurut sementara ulama Nabi tidak pakai di situ. Nabi memakainya di kelingking. Tapi andai pian ingin memakai di jari manis, boleh kata Bapak, ada masalah. Itu aturan memakai cincin. Tetapi ingat, bila hendak mengikuti Nabi pakai saja di jari kelingking. Boleh kanan, boleh kiri. Tapi andai pian ingin memakai di jari manis, boleh, itu kelonggaran, pakai aja kata Bapak. Kadang mungkin juga kan mun keganalan dipakai di kelingking pada melacung. Ayo sudah biar aja di jari manis, boleh-boleh aja. Tetapi ada batasan, jangan memakai cincin di jari tengah, di jari telunjuk. Nah berarti becincinnya sunnah, tetapi asal-asalan kada kawa jua. Karena Sayyidina Ali secara tegas mengatakan nahani Rasulullah an atakhattama bi hadi wa hadi. Ujar Sayyidina Ali, aku dilarang Nabi becincin di sini lawan di sini. Nah kalimat ini kan dilarang. Dilarang ini ujar ulama maknanya bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Katakan makruh. Katakan makruh. Kalaupun makruh, intinya kan Nabi melarang. Kita kan bisa mikir akan haram atau makruh. Intinya jadi Sayyidina Ali, Nabi melarang. Bila Nabi larang, tinggalkan. Ma nahakum anhu fantahu wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tinggalkan. Jangan digawi. Jadi jangan becincin di tengah. Nang nyuruh siapa? Nabi melarang. Becincin itu sunnah, bujur becincinnya sunnah. Tetapi di jari tengah hukumnya makruh. Jadi kan asal jadinya kalau aku ingin sembahyang sunnah, jar kita disuruh banyak-banyak sholat, tapi sembahyang bahasar. Jadi kada kau asal sunnah itu ada aturan juga. Aku ini jar sekarang memilih bertobat jar. Mbah hari raya haji langsung puasa. Orang hari tasyrik nya puasa. Jadi ngalih juga menjalankan sunnah kada aturan. Jadi kada usah mengumpati orang nang becincin ditelunjuk di cincinnya. Apalagi pun seluruhnya becincin. Ditelunjuk juga di tengah juga. Bah, jangan. Tapi si Anu, udah bukan si Anu, Nabi melarang. Nabi jadi si Anu. Dan satu lagi lah, Nabi Muhammad tuh bila memakai cincin, tapi itu kada-kada harus lah. Itu kebiasaan Nabi aja. Nabi Muhammad tuh bila memakai cincin batunya dibalik. Batunya dibalik sini. Ulun pernah juga dulu, ulun pribadi lah. Waktu berwirid, tiba-tiba Habib memalik cincin. Belum hati ulun Habib ini tahu, ulun perhatikan batu sidin. Batu sidin. Rupanya mungkin kalau Nabi Muhammad begitu, Nabi bercincin tuh batunya dibalik ke dalam. Karena terkadang kita itu entah bisa ya tergantung niat sih pada di satu sisi. Kadang apa juga bang ada balik ke sana. Ya, makanya orang-orang Hadramaut itulah kadang-kadang bila memakai tapih aja itu kadang bisa dibalik. Jadi mereknya itu kada terbaca. Bisa kayak itu kadang-kadang. Tapi ada juga nah apabila nyoba hari raya, nah di Hadramaut ada satu kebiasaan hari raya. Nya di Hadramaut itu bila hari raya itu merek tapih kada dipacul. Asli tempelannya tuh kayak apa nukar di toko kada ada paculnya. Masih bertempel. Untung label harga kada diandak. Cuma tempelan ada artinya hanyar nih. Nah itu bukan sombong, tetapi memperlihatkan nikmat Tuhan. Itu dipakai di hari itu biasa itu di sana, kebiasaan biasa aja tuh. Jadi tapi itu ada cap biasa itu, asli becap. Ya kita, amun di wadah kita Indonesia. Jadi Indonesia ini kadang-kadang sebagian ulun perhatikan orang-orang tua bahari, tapi itu bisa dibalik sini memang. Jadi merek itu dah.
Kadang-kadang memang ada panglah kadang kau dipungkiri. Kadang-kadang ada di antara kita nih nang sembahyang tuh ketujuh baca tepe marek tapi orang tuh nah. Membaca jadi di orang dipalingkan orang sembilangan konsentrasi. Baik, itu artinya orang dulu kada makan semangka bukan karena Nabi kada makan, tapi karena mereka tidak tahu pasti cara Nabi makan kayak apa. Mereka ikuti. Baik. Terakhir, sunnah itu apapun yang pian dengar dari Nabi, kalaupun pian belum bisa menggawi ayo ja, cuma jangan berkomentar macam-macam. Kalau memang ada halangan kada menggawi ya sudah aja kada digawi kada apa-apa. Cuma muntung hati-hati. Ini ulun mohon maaf lah terkadang orang-orang kalau pian ada sementara orang nang pian kada cocok dengan orang tuh kebetulan ciri khas mereka selawarnya tuh singkat. Misalnya pian bila kada setuju lawan pemikiran orangnya aja, kada usah bahas selawarnya. Pian kadang kada sependapat dengan sementara kelompok yang kadang janggut mereka lebih debat dari kita. Udah bila kada cocok lawan pemikiran, jangan janggutnya di hulu-hulu ti. Janggut terbina kayak lalu muntung macam-macam. Nang menyuruh memelihara janggut itu kan Nabi. Selawar pendek itu kan Nabi memang pendek. Di atas mata kaki. Jangan kemudian karena ketidakcocokan kita dengan sebagian pemikiran mereka, lalu kita merembet ke hal-hal lain yang harusnya kada dibahas. Jadi itu hati-hati juga kita. Bila pian hendak berkomentar tentang pemikiran mereka pian bahas. Jangan selawar, jangan janggutnya. Di Hadramut mana ada ulama selawar panjang banu tapi kau panjangan. Anda semata kaki memang begitu kan sunnahnya. Di Hadramut mereka berjanggut. Jadi hati-hati loh, terserang orang kita seorang juga kadang-kadang jadinya. Nah jadi maksud ulun, kalau pian melihat ada satu sunnah yang mungkin pian belum bisa untuk kerjakan, oke kada kerjakan, cukup sampai di situ. Untuk mencela jangan, untuk mengomentar yang macam-macam jangan. Dulu ada orang menghulut sunnah Nabi. Sunnah sekaligus ulun katakanlah riwayat sahih, pian masuk akal kada masuk akal, muntung hati-hati. Dulu ada orang, kan Nabi itu bila nyuruh apa sulitnya gawi-gawi. Maksud Nabi bila orang tuh bangun guring, jakanya kawa tuh jangan langsung makan, jangan juga langsung mencelupakan tangan ke banyu. Sebelum tangan tuh dibasuh dulu. Jadi jangan imbah bangun guring langsung tangan ambil makanan atau apa tangan dibasuh, jangan. Ujar Nabi basuh dulu. Kenapa? Karena ujar Nabi dia tidak tahu kemana tangannya tuh bermalam, paham lah? Kalau pina pas guring tuh behemat begaru. Wah behemat bekiruh. Begaru. Habis rupuy yang anu tuh di tangan nih hibak nah. Makanya Nabi menyuruh basuh tangan. Sekalinya orang tuh nyahut, wah aku kada usah genjar. Kenapa? Aku bilanya guring jar tapi aku pisit juga. Artinya aku pertama bersalawar di dalam, yang kedua tapi pisit. Kada mungkin juga tanganku nih anu ke dalam. Kayak itunya nyahut. Itu bubuhan aja, aku kada perlu kayak itu. Kenapa? Aku bila betapi pisit. Kada mungkin juga tanganku begaru. Udah aja guring. Ini Imam Nawawi bagai sah. Ujar Imam Nawawi begitunya guring, begitu bangun, naudzubillah min dzalik. Begitunya bangun, tangannya tuh kayak tepeteng. Ternyata tangannya tuh sudah sekian dalam masuk ke dalam burit tanpa sadari. Rupanya kayak apakah begaru burit termasuk tangan ini ke dalam lubang burit. Padahal kisahnya tadi kencang mengikat tapi tangan tuh cucuk burit. Kok bisa?
Itu jadi hukuman Allah berikan kepada orang yang main-main dengan sunnah Nabi. Dulu pernah juga ada orang, kan Nabi katakan, ujar Nabi, apabila orang itu menuntut ilmu di satu majelis, maka malaikat akan membentangkan sayapnya biasanya kalau. Nah, artinya malaikat nih jar sidin, ujar guru tuh deh, membentangkan sayap. Jadi sayap malaikat tuh ada di majelis. Sekalinya orang tuh berdiri. Berdiri orang tuh. Nah, berdiri. Oh, berarti ada sayap malaikat kan di sini jar. No jar sayapnya ku jajak-jajaknya. Mulut. Oh, berarti ada sayap malaikat sini. Sudah jar nih, ku jajak-jajak sayap malaikat. Hari itu nyebu ucap jadi menawi, malamnya lumpuh. Alhamdulillah min dzalik. Jadi jangan kita coba-coba main-main lah dengan sesuatu yang sunnah itu. Alhamdulillah. Asli lumpuh. Makanya ujar Datuk Kalampayan, kalau orang tuh lah kada sembahyang duha, oke lah nya kada sembahyang duha, berartinya meninggalkan sunnah kan, meninggal. Tapi kalau meninggalkan karena meremehkan dan menghinakan, itu jatuhnya murtad. Amun orang tuh sekedar kada menggawi lantaran itu sunnah, oke lah masih orang nyata orang tuh rugi kadang gawi sunnah. Tapi kalau sampainya menghinakan yang sunnah, itu murtad jatuhnya. Murtad. Menghinakan sunnah Nabi itu murtad hukumnya. Allah a'lam. Ada berapa menit lagi? Baik, Allah a'lam. Ada yang ditanyakan kah? Oh iya bujur, yang masalah cincin ini hanya berlaku bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan. Namun bebinian pakai aja. Ya, kalau bebinian boleh. Nyelelakian aja. Memakai kanan kiri lakian itu menurut pendapat mayoritas. Ini mau kadang-kadang pian tanya kan, ya sudah lah kita buka. Menurut mayoritas ulama boleh aja di jari manis kanan, jari manis kiri. Tetapi jangan heran lah apabila ada ulama yang melarang ta'addud, melarang ada dua cincin dalam satu orang. Ada lah yang melarang, ada. Tapi pendapat yang paling kuat boleh meskipun satu cincin satu jari dua cincin. Cuma gokilnya mensawat satu jari dua cincin. Satu jari dua cincinnya. Kalau kita bicara dari segi apa sih kalau bahasa orang kan itu? Amun dilihat gin kebanyakan cincin tuh ada baik juga dilihat. Apa sih kalau bahasa orang bubuhan nang kayak siapa sih? Ipan Gunawan nang bubuhan ngerti masalah passion gitu. Nya ada kalau orang tuh badan begini, cincin begini yang cocok. Kemudian bentuk cincinnya apakah bulat apakah kotak. Kemudian di jari mananya meletakkan tuh ada ya buahnya. Udah kita hantup bright. Sasak jari itu karena kalau dikatup lagi dah. Apa mun besi-besi cincin tekalang di sini. Cuma kesimpulannya memakai lebih dari satu cincin menurut mayoritas ulama boleh. Tetapi jangan heran bila ada yang kada membolehkan. Bapak boleh lihat ini paling saja di dalam Takriratus Sadidah aja disebutkan terkait perbedaan pendapat ulama masalah bercincin lebih dari satu. Cuma mayoritas ulama mengatakan boleh. Itu tadi ingat lah bagi lelaki yang masalah jari-jari adalah. Tapi kalau bebini atur aja pian jelas. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Kita menggawinya sama seperti kita sholat biasa. Sama kada ada bedanya di 2 rakaat pertama 2 rakaat terakhir. Cuma bedanya itu perbedaannya karena kada ada tahiyat awal. Itu aja bedanya. Sebenarnya lah kalau kita bicara kewajiban dalam setiap sholat itu kewajiban hanya pada Fatihahnya saja, ya kan? Seandainya dari awal tuh kita cuma baca Fatihah, nah hanya memang yang disuruh membaca tuh di 2 rakaat yang pertama. Baik.
Yang lain? Maaf sebelumnya, terkecuali sholat yang memang ada aturan-aturan di setiap rakaat membaca, macam sembahyang tasbih. Karena sembahyang tasbih 4 rakaat kita, maka 4 rakaat itu semuanya ada ayat yang dibaca. Baiknya. Naham. Tapi pada dasarnya itu kan itu sidin dulu zaman itu ada orang seitunya. Tapi mun kita nih banyak kayak sunah-sunah nang ibaratnya mungkin masih kada tapi tahu caranya. Cuma jangan mbah nih tatamu semangka lewat karena jajar. Oh jangan juga makan aja semangka kada Bapak. Dan kemudian kada tahu. Nah ini adalah ada tisu lah ambil bang tisu. Ini ulun sekedar menyampaikan kepian apa yang ulun pernah lihat. Ada satu orang syekh dari Mesir kalau tidak khilaf dulu. Dari Mesir apa dari Syria. Cuma ulun tidak pernah melihat tertulis. Cuma ulun melihat video sidin. Ujar sidin begitu. Wallahu alam. Kada mungkin juga kita berburuk sangka ada syekh. Ini perhatikan baik-baik. Ujar sidin. Tapi ulun sekali lagi ulun tegas karena ulun kada melihat yang tertulis. Ulun kada melihat tertulisnya, tapi ulun melihat videonya. Ujar sidin, Nabi itu makan semangka. Wallahu alam, ujar sidin. Nabi itu makan semangka. Kalau kita tuh lah semangka tuh kayak ini kan. Maka kita makan kayak Pak. Langsung makan loh. Yang paling tinggi deh. Sudah. Nah, Nabi kada sidin. Nabi akan makan yang sebelah kanannya. Nah otomatis kan berarti begitu tuh jadinya tuh kayak itu nah karena Nabi akan makan yang sebelah kanan kan Nabi sebelah kanan paham kayak ini nah gitulah sudah habis sudah sebelah sini berarti tinggal baru makan sebelah kada lalu jadi sini begitu selesai sebelah sini habis dibalik Nabi belum sehingga selalu memakan yang di sebelah kanan kada ada kirinya. Memang kalau dipikir-pikir kalau kita bicarakan dan Nabi itu kan memang suka menyukai yang kanan memang dalam segala hal. Kecuali memang masuk WC, itu keluar masjid itu baru kiri. Selebihnya Nabi selalu kanan. Kayak misalnya Nabi menyurung banyu aja kanan berdahulu. Nah kayak ini jar makan kanan setelah itu dibalik. Cuma wallahu alam ulun pribadi. Kalau yang lain mungkin guru-guru lain mungkin tahu atau ahbab lain. Cuma ulun pribadi sementara belum mendapatkan musalsal itu lah. Yang cara makan begitu ulun belum dapat. Yang kedua ulun belum melihat hitam dan putihnya belum melihat. Mudah-mudahan suatu saat ketemu cuma ulun melihat syekh itu mengatakan begitu caranya wallahu a'lam bishawab. Apalagi? Jangan betakun pulang lah Nabi bahari jar makai cincin batu apa sih jar? Rebutan pulang. Panjang urusannya. Ya ada. Nggih Bib. Apa jar Habib? Mic kali. Habib, jolong Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Nggih Bib. Nggih. Aku punya ini enggak perasaan enggak enak banget. Apa li jeli? Perasaanku enggak enak. Nggih. Ombang-ambing. Sekarang salawat terus aku jalani. Cuma itulah ombang-ambing aku sekarang ini. Solusinya gimana? Baik. Jadi pertama kita berdoa mudahan sidin sehat, afiat insyaallah panjang umur.
Hanya kemudian kalau memang dulu pernah ada ulama ditanya, yang jelas kan Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan zikir mengingat Allah itu hati kita jadi tenang. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan, ada sementara ulama memaknakan ala bidzikrillah, zikrullah itu ujar mereka adalah salah satu nama Nabi. Nabi itu kan nama sidin adalah sayyiduna zikrullah. Maka kalau kita fahami itu berarti maknanya dengan mengingat Nabi Muhammad hati kita jadi tenang. Karena sudah tidak terkonfrontir lah. Artinya kalau orang ingat Nabi otomatisnya bakal ingat Tuhan. Jadi jangan kamu ingat Nabi. Jadi menurut sementara ulama, ketika kita memiliki hati yang gelisah, maka perbanyak mengingat Nabi dan ingat kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Bahwa Nabi tidak pernah membiarkan umatnya kesakitan, dan Nabi yang akan pasang badan terhadap kesulitan-kesulitan akan diterima oleh umat. Nah, ketika kita mengingat itu hati kita akan lapang. Apalagi kalau kita berpikir dalam setiap hal selalu ada Nabi yang akan membela kita dimanapun kita berada. Nabi menunggu kita dimanapun kita akan pergi, Nabi menunggu. Maka hati kita akan tenang karena kita punya Nabi yang begitu. Ibaratnya kalau kita pergi ke daerah yang kita belum pernah ke sana, hati kita rasanya agak gelisah apabila kita tidak memiliki siapa yang kita kenal. Tapi kalau kita tahu kita ditunggu oleh orang kaya yang siap melayani kita, menyiapkan tempat yang baik, maka hati kita lapang. Maka begitulah ujar ulama, di dunia ataupun di akhirat, selama kita yakin Nabi kada akan memisahi kita, insya Allah hati kita tenang. Adapun sholawat yang kita baca kepada Nabi, selama mulut kita bisa digerakkan untuk berbicara dan kemudian mengucapkan sholawat, ucapkan. Tapi kalau kita agak kesulitan berbicara, maka kita cukup mengingat Nabi dengan hati dan bersolawat kepada Nabi dengan hati kita. Supaya di setiap diam dan gerak, kita tidak lupa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andai ada orang yang berkata, tapi Jar kita disuruh perbanyak mengingat Allah, maka kita harus tahu setiap kita mengingat Nabi, otomatis di situ kita mengingat Allah. Mudah-mudahan sidin sehat panjang umur dan Allah, karena di satu sisi kada pantasnya ulun berbicara kepada tentang ini, cuma itulah yang dikatakan oleh para ulama kita bahwa memang salawat kepada Nabi itu dahsyat luar biasa. Tidak ada yang seperti salawat kepada Nabi. Kalau kita sembahyang lah, ingatlah, sembahyang kepada Allah, kita sembahyang nih lah kepada Allah. Imam kita siapa? Kita sembahyang, imam kita siapa? Imam kita Nabi. Yang mengajarkan kita cara sholat itu Nabi kan. Berarti melakukan ibadah sholat, imam kita Nabi. Begitu kita bersolawat, imam kita Tuhan. Paham masalah? Kita bersolawat kepada Nabi itu imamnya Allah. Kita sembahyang kepada Allah, imamnya Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi, imamnya Tuhan. Berarti ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita berjamaah lawan Tuhan. Innallaha, berarti Allah imamnya. Baru sab pertama wa malaikatahu, malaikat. Sab kedua, sab pertama. Sab berikutnya kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wallahu a'lam. Silakan Bendri. Silakan. Baik, pertanyaan menarik. Kita berandai-andai, seandainya Nabi berkata A, tetapi bersikap B. Pahamlah? Nabi berucap A, tapi bersikap B. Contoh, Nabi melarang minum berdiri kan? Kalau minum khamar nyata jangan tanya, minum khamar jelas sudah. Nabi melarang kita minum berdiri dengan ucapan beliau. Ujar beliau, la yashrabanna ahadukum qaima. Jangan sekali-sekali kamu minum berdiri. Nah, tapi pernahlah Nabi minum berdiri? Pernah kada? Pernah. Berarti di satu waktu Nabi melarang nih. Bahkan larangannya kada main-main, ada nunnya di belakang. La yashrabanna, jangan sekali-sekali minum berdiri. Di kesempatan lain Nabinya berdiri. Kayak apa tuh? Nah, lalu ulama memuat satu kaidah. Idza ta'arada bainal qawli wal fi'li faquddimal qaul. Kalau terjadi kontradiksi tampaknya
perbedaan antara ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, maka yang kita pegang ucapan. Kenapa? Karena ucapan itu sifatnya perintah. Sedangkan perbuatan itu banyak pendorongnya. Boleh jadi saat itu ada keadaan darurat yang mendorong untuk berdiri. Paham? Karena jelas kalimat ini secara dasar adalah melarang. Maka kalaupun Nabi sedang berdiri, maka bagi Nabi pada dasarnya tidak makruh. Karena Nabi posisi beliau sebagai penyampai hukum, menjelaskan hukum. Maka Nabi menjelaskan kepada umat, kalau suatu hari nanti mereka dalam keadaan terdesak dan harus berdiri, kada apa-apa, cuma sebisa mungkin hindari, katanya. Artinya berdiri pun kada haram, tapi makruh. Nah artinya bila ucapan dan perbuatan berbeda, maka ucapanlah yang dipegang, karena itu sifatnya perintah. Cukuplah, cukup. Insya Allah kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita, dan mudahan dengan rahmat yang luas seperti Allah kumpulkan kita di sini dan kita dikumpulkan dalam surganya Allah. Ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bi sirrul hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina wa la tudhib barakati ulumihim. Allahumma ja'al jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.